Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pujian dan syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya selawat serta salam tidak lupa kita sama-sama sampaikan pada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama pula kita juga selawat salli ala sayyidina Muhammad wa ala alhamdulillah. Kesempatan pagi kali ini bersama-sama kajian kita Allah nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran beliau, dan insya Allah kita akan sama-sama mengikuti kajian kita dengan tema manusia. Untuk itu bagi jemaah yang sudah hadir atau yang mengikuti dengan secara offline di masjid, insya Allah nanti akan ada sesi tanya jawab sampai sekitar 15 menit sebelum kita akhiri. Dan bagi jemaah yang mengikuti dengan secara online bisa langsung memberikan pertanyaan atau dengan melalui chat. Untuk itu mari kita sama-sama dimulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau ulama kami silahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa qurratihi wa ahlihi ajma'in. Wahai para kekasih Rasul yang dirahmati Allah, ini calon-calon surga sekalian. Puji dan syukur, sembah dan sujud, patuh dan setia, ikhlas dan cinta kita muarahkan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang selalu menuntun kita untuk menjadi pengamal-pengamal syukur yang tekun. Allah perintah yang demikian itu agar hidup kita menjadi sentosa di dunia, lalu di akhirat nanti menjadi bahagia. Salam dan salawat abadi kita sajikan buat seorang manusia yang namanya selalu diucapkan oleh miliaran manusia di muka bumi ini. Akhlak dan budi pekertinya seperti samudera yang luas yang tidak pernah kering-keringnya. Cintanya kepada kita umatnya bukan hanya di bibir saja, tapi bukan hanya di dunia. Keindahan cinta beliau pun kelak kita akan merasakan manisnya di akhirat melalui syafaatnya. Dunia memang sangat miskin melahirkan pemimpin setelah beliau. Itulah Nabi kita semua, sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, tema yang dibahas pada pagi ini adalah tentang nilai keilahian manusia. Pernahkah kita bertanya pada diri masing-masing, faktor apa yang mengantar langkah kaki kita menuju ke masjid kebanggaan kita? Apa faktor yang menggerak niat kita untuk mengalahkan seluruh agenda yang lain, lalu mementingkan untuk rukuk dan sujud kepada Allah di masjid kebanggaan kita?
Karena kita punya faktor keilahian yang ada pada. Kalau tanpa itu, kita seperti, mohon maaf, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Tidak ada gerak sama sekali, tidak ada efek sama sekali, karena tidak ada modal spiritual di dalam kalbu kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki nilai-nilai keilahian, faktor-faktor spiritual yang menjadi motor penggerak langkah kaki kita menuju kepada kebaikan spiritual dalam rangka menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa ini, maka nilai kita sama seperti makhluk di luar manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Karena kita punya ruh. Kita punya ruh. Dan binatang, tumbuh-tumbuhan tidak punya ruh sama sekali. Saya belum pernah mendapatkan ayat maupun hadis yang mengatakan bahwa binatang dan tumbuh-tumbuhan punya ruh juga. Kalau punya ruh juga, kita salat jamaah sama binatang dan tumbuh-tumbuhan. Jadi faktor yang membuat kita berbeda dengan makhluk Allah di luar manusia, karena manusia punya roh. Binatang, tumbuh-tumbuhan tidak punya roh. Konsekuensi logisnya adalah di akhirat nanti yang dimintakan pertanggungjawaban adalah makhluk yang punya roh. Karena binatang dan tumbuh-tumbuhan tidak punya roh, maka dia tidak dituntut pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti. Yang dituntut pertanggungjawabannya adalah manusia, karena manusia punya roh, nilai-nilai keilahian yang dititip Allah kepada manusia. Jadi dokumen-dokumen keilahian itu ada di dalam roh, dan karena tempat roh ada di dalam kalbu, hari ini dokumennya ada. Tergantung hari ini siapa yang punya roh yang benderang, yang selalu aktif menyuplai nilai-nilai kepada manusia, kepada yang punya roh untuk tetap dalam kebaikan dan istiqamah di dalam kebaikan, atau malah sebaliknya kayak gelombang timbul tenggelam. Itu. Paling jelimet dari tubuh kita itu bukan faktor jasmani, Pak. Faktor rohani. Itu. Manusia menjadi makhluk yang sangat kompleks bukan karena faktor tubuh jasmaninya, tapi karena faktor rohaninya. Bagaimana mungkin pendekatan kepada Allahnya jalan kalau faktor-faktor rohaninya itu redup? Nilai-nilai keilahiannya tidak jalan, nggak diaktifkan oleh yang punya ruh. Dan menjadi catatan kita, saya ingin menyampaikan, selama ini kita paralelkan antara ruh dan nyawa. Ruh dan nyawa. Nyawa dan ruh itu beda. Dia tidak paralel, dia tidak sama. Nyawa itu faktor yang membuat kita hidup, bergerak, pindah tempat, mengembangbiakan keturunan, membangun peradaban, karena kita punya nyawa, kita hidup. Itu sebabnya yang tercabut dari diri kita pada saat di akhir kehidupan kita itu nyawa. Nyawa. Begitu nyawa meninggalkan jasad, jasad nggak bisa ngapa-ngapain. Karena faktor yang membuat kita hidup adalah nyawa. Sedangkan ruh itu faktor yang membuat kita sadar, mengerti, paham. Karena binatang dan tumbuh-tumbuhan tidak punya ruh, maka mereka bukan makhluk yang intelektif. Kementerian Pendidikan Nasional tidak capek-capek, sibuk-sibuk untuk membangun sekolah khusus untuk binatang dan tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Mereka nggak punya ruh.
Mereka nggak bisa mengolah data untuk menjadi rencana-rencana yang produktif dan lain sebagainya. Karena mereka nggak punya ruh. Mereka nggak punya ruh. Gerak lahiriah binatang karena didorong oleh kekuatan insting yang ada pada dirinya, faktor kebiasaan yang ada pada dirinya. Saya dulu waktu masih kecil gembala kambing. Gembala kambing. Kambing itu kalau lama-lama dia berkomunikasi dengan kitanya itu luar biasa. Luar biasa. Sampai sentakan kaki kita saja dia tahu ini sentakan kaki pemilik dirinya, pemelihara dirinya. Kalau yang lain enggak, dia langsung tahu. Feelingnya kuat. Gitu. Begitu melihat sosok kita, itu arah 1 kilo itu dia udah mulai manggil kita. Karena biasanya pagi kita keluarkan dari kandang kambingnya, siangnya kita ikat, lalu siangnya karena panas luar biasa kita harus teduhkan dia di bawah pohon, malamnya sorenya kita masukkan lagi ke kandang. Jadi harus ke kambing itu 3 kali. Gitu. Dari sini kemudian saya memahami hampir seluruh nabi dan rasul itu peternak, penggembala. Dan orang penggembala itu rinci betul. Rinci betul. Analitik betul. Sabar betul. Ikhlas betul. Itu. Para nabi dan rasul itu penggembala. Nabi kita penggembala. Nabi Musa penggembala. Itu luar biasa. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia. Jadi ruh, nyawa itu beda. Buat membedakan, contoh sederhananya pada saat kita tidur. Pada saat kita tidur. Pernahkah kita bertanya pada diri kita, apa yang hilang dari diri kita? Sehingga tiba-tiba kita menjadi nggak sadar. Pasti ada yang hilang dari diri kita. Maka pada saat tidur, itu fenomenanya sebetulnya itu jelimet banget itu. Apa yang hilang dari diri kita? Ruh. Faktor yang membuat kita sadar, mengerti, paham. Itu. Di dalam ruh ada kesadaran intelektual, ada kesadaran moralitas, ada kesadaran estetik, ada kesadaran spiritual. Tanpa ruh, 4 kesadaran itu menjadi tidak ada. Dan ini yang membuat manusia berbeda dengan makhluk di luar manusia. Ketika ruh dikeluarkan, kita jadi nggak sadar. Cucu ibu, cucu bapak, anak kita datang nanya, "Pak, 5 tambah 5 sama dengan berapa?" Kita nggak bisa jawab. Kita nggak bisa jawab. Tapi jantung masih berdenyut dengan baik, paru-paru masih bekerja dengan normal, ginjal masih memfilter darah, seluruh organ vital yang ada pada tubuh kita masih bekerja dengan baik. Tapi kitanya nggak sadar. Kenapa jantung masih bekerja dengan normal? Karena ruh, karena nyawa masih ada. Tapi kenapa kita nggak sadar? Ruhnya dicabut. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan rufi'al qalam, qalam Tuhan diangkat untuk 3. Pertama, anak bayi sampai dia baligh. Ini kasih sayang Allah tuh. Kita nggak bisa ngebayang kalau andai kata begitu brojol langsung disuruh sholat. Waduh, nggak bisa. Ditunggu sampai ada kematangan. Tubuh mengelola ruh yang ada di dalam kalbu. Baru kemudian muncul ketetapan hukumnya. Usia baligh kalau dalam istilah teknis, fikih. Itu. Subhanallah.
Yang kedua, orang gila sampai sembuh. Yang ketiga, orang tidur sampai bangun. Jadi sampai sebetulnya dalam hadis yang lain ada 4. Orang lupa sampai ingat. Jadi lupa karena tidak disengaja itu maafumkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi pada saat kita tidur, mimpi membunuh orang sekalipun nggak dipidana. Nggak dipidana. Mimpi tahajud tiap malam pun nggak ditulis sebagai pahala. Itu. Saya nggak ngerti hari ini kok ada mimpi dipidana. Nggak ngerti itu ya. Rasionalitas kita di mana? Ini bangsa negara ini luar biasa. Kok ngelola bangsa negara, rasionalitas kita rendah sekali. Kebencian kita kepada satu kelompok jangan membuat kita menjadi tidak adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kebencianmu kepada seseorang, satu kelompok, satu komunitas menyebabkan kamu menjadi letoy menegakkan keadilan. I'dilu, tegakkan keadilan. Huwa aqrabu littaqwa, dia potensial sekali mendekatkan kalian kepada takwa. Sementara takwa dialah prestasi moral yang paling tinggi dalam agama kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya agama yang sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itulah yang paling bertakwa di antara kalian. Rasionalitas kita dalam mengelola bangsa udah jongkok banget. Orang ketawa-ketawain kita tuh. Jadi apapun yang terjadi di dalam tidur kita nggak dipidana, nggak dikasih pahala. Kenapa? Ruh diangkat. Modal dasar yang membuat kita sadar, mengerti, paham, itu diangkat sama Allah. Itu. Saya nggak ngerti kalau andai kata itu semua ditulis sama Allah tuh, sama malaikat itu. Aduh, nggak produktif banget itu. Gitu. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia. Jadi pada saat ketika kita tidur, ruh diangkat. Ruh diangkat. Nabi Sulaiman, Nabi Harun itu meninggal dalam tidurnya. Nanti ada manusia juga meninggal dalam tidurnya. Nggak bangun-bangun. Harusnya dicontohkan oleh pemimpin-pemimpin spiritual kita dulu, para nabi dan rasul kita dulu. Nabi Harun begitu. Itu. Nabi Harun begitu. Begitu dibangunin, nggak bangun, meninggal. Begitu meninggal, ruh yang sudah dicabut mau dibalikan, nggak bisa. Kenapa? Waktu hidupnya sudah habis, kontrak hidupnya sudah selesai. Maka ditahan, diyumsik, itu, ditahan itu roh, balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka faktor inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu lebih kepada faktor ruh, bukan faktor jasmani, fisik jasmani. Fisik jasmani ditanam di tanah kusir. Ruhnya kembali kepada Allah. Karena dia berasal dari Allah, dia kembali kepada Allah. Ngapain kembali? Mempertanggungjawabkan seluruh keputusan-keputusan taktis terkait dengan dunia dan seluruh keputusan-keputusan strategis terkait dengan amal yang menuju akhir. Ruh. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi itu lebih kepada konsumsi ruh, bukan konsumsi jasmani. Itu. Subhanallah. Saudara-saudaraku sekalian, maka saat ketika ruh ditiupkan
ke dalam fisik jasmani kita. Ruh itu bukan cek kosong dari Allah. Dia punya isi, muatan-muatan, nilai-nilai, konsep-konsep. Sekarang pertanyaannya, konsep-konsepnya apa aja? Nilai-nilainya apa saja? Yang dengan itu membuat kita pantas berbeda dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Yang pertama, isi ruh, muatan ruh, itu bekal tauhid. Bekal tauhid, dan ini berlaku secara universal. Gitu. Bekal ini bekal yang universal, bukannya ditujukan kepada orang tua yang melahirkan anaknya yang dianya sendiri muslim atau beriman. Tidak, semua manusia membawa bekal yang sama, bekal tauhid. Bekal tauhid. Surah Al-A'raf, surat nomor 7, ayat 172. Wa il akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum, dan ingatlah ketika Tuhanmu mencipta generasi-generasi Adam. Bukan mencipta Adamnya, generasi-generasi Adam. Bani Adam, generasi-generasi Adam, keturunan-keturunan Adam, kita-kita ini, gitu. Baik laki-laki maupun perempuan, yang hari ini tinggal di dataran Eropa, Asia, Afrika, Australia, sampai Amerika. Generasi-generasi Adam melalui sulbinya. Keterangan sulbi adalah maksudnya selain Adam dan Hawa tercipta secara reproduktif. Ada orang tua, maka ada anak. Sedangkan Adam dan Hawa langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimatnya min bani Adam. Kalau langsung min Adam, Adam langsung, kita boleh bertanya sama Allah, ayah ibu Adam siapa? Maka kalimatnya adalah Bani Adam, keturunan-keturunan Adam, melalui sulbi, reproduksi alamiah biasa. Itu. Wa ashhadahum ala anfusihim, ketika susunan biologisnya sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu ruh mau ditiupkan ke dalam janin yang sudah usia 4 bulan tadi, itu ruh, kalau pakai kalimat manajemen bapak-bapak, disuruh tanda tangan MOU dulu. Tanda tangan. Jadi sebelum tanda tangan, juru baca dulu nih. Atau Allah bertanya kepada ruh, alastu bi rabbikum, apakah kamu tetap meyakini saya adalah Tuhan kamu? Lalu ruh-ruh itu menjawab, ruh yang sekarang ini ada di dalam tubuh kita ini menjawab. Kita dulu waktu di sana menjawab, bala, tentu, syahidna. Kami bersyahadat betul, Tuhan kami Engkau saja, ya Allah. Tidak kepada si A yang masih hidup walaupun dia terhormat, tidak kepada si B yang sudah wafat walaupun dia mulia dalam hidupnya, apalagi menghambakan diri kepada benda-benda yang tidak bernyawa. Tuhan kami Engkau saja, ya Allah. Dulu kita menjawab begitu, jujur, Allah. Semua manusia, walaupun orang tuanya sekuler sekalipun, walaupun orang tuanya menentang, bahkan membangkang Allah sekalipun, ngelahirin anak, pasti punya bekal primordial seperti ini. Gitu. Kandungan ruh seperti ini. Itu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
secara teknis memberikan petunjuknya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Dari Abu Hurairah, direkam oleh Abu Hurairah, disampaikan kepada kita hari ini sampai hingga hari ini, setiap bayi lahir itu fitrah. Sebagian pakar hadis mengatakan fitrah dalam hadis itu maksudnya beragama Islam. Semua bayi lahir dalam keadaan muslim. Fa'abawahu, kedua orang tuanya. Kenapa orang tuanya? Karena mereka milieu primer, lingkungan pertama yang dijumpai sama anak. Yang kemudian yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, yang membelokkan kemuslimannya menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, atau agama dan ideologi-ideologi lain. Dibelokkan itu. Jadi kesepakatan primordial antara ruh yang bersangkutan dengan Tuhannya dibelokkan sama kedua orang tuanya. Akhirnya menjadi sekuler. Akhirnya menjadi membangkang Allah. Akhirnya menjadi mudah ingkar kepada Allah. Bahkan kalau perlu banyak ayat di demo. Itu nggak sesuai dengan HAM. Dan lain sebagainya. Itu. Itu karena pengaruh dunia. Tapi ruh manusia asalnya itu Muslim. Itu. Berasal dari tempat yang suci. Kalau dalam kitab Sirrul Asrar, itu disebut dengan nama alam lahud. Alam yang terdiri dari dimensi rohani semata-mata. Suci banget itu ruh. Itu. Jadi begitu masuk ke dalam kalbu kita, rekaman ini, dokumen ini, hari ini tetap ada. Hari ini tetap ada. Jadi pada saat ketika misalnya takbiratul ihram, Allahu Akbar, meletakkan ini dua telapak tangan, pas di atas dada nih, karena di situ ada ruh. Ada kenyamanan, Pak. Pada saat ketika tangan ini diletakkan di dada nih, ada kenyamanan yang sangat luar, nggak bisa dibahasakan, nggak bisa dikalimatkan. Kalau kita hadir dengan kesadaran spiritual yang maksimal, itu ada kenyamanan, ada ketenangan, ada ketentraman yang luar biasa, ada kedamaian batin yang luar biasa. Karena apa? Diri kita yang sesungguhnya ruhnya ada di mana? Di sini. Kita di sini. Itu salah satu faktor yang membuat salat kita khusyuk. Gerakan-gerakan termasuk di situ. Telapak tangan ditaruh di sini. Itu pendukung khusyuk banget tuh. Itu. Ada yang salah tafsir. Hati di sini, livernya sebelah kiri. Makanya begitu diapit itu ditutup livernya tuh, ditaruh di atasnya. Itu keliru. Bukan hati itu hati liver, hati nurani. Yang di situ ada ruh. Nurani itu apa? Nur, cahaya. Yang bercahaya itu bukan liver, hati nurani. Dan karena ruh gaib, hati nuraninya pun gaib. Para psikolog, para pakar psikologi, mereka katanya tahu, padahal dia ayat pun nggak ada yang hafal, hadis pun nggak ada yang tahu. Tapi kita psikolog ulung tuh. Padahal ilmu psikologi kaitannya dengan bocoran-bocoran informasi yang ada di dalam 30 juz dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena mereka memahami ilmu jiwa berdasar faktor fisik, gerak lahiriah, perilaku manusia, tingkah laku manusia, maka itu dapat dipahami. Itu dapat dipahami. Itu. Karena ilmu itu biasanya pukul rata statistik. Mana yang terbanyak. Gitu. Orang Padang
biasanya kita asumsikan suka yang pedas-pedas. Tapi tidak semua orang Padang suka yang pedas-pedas. Tapi karena ilmu itu pukul rata statistik, langsung mindset kita terbentuk. Masuk warung Padang, hati-hati, jangan cari itu lauk yang pedas-pedas. Padahal tidak ada lauk yang nggak pedas. Itu. Dan kalau disuruh orang Padang yang makan, belum tentu suka. Apalagi yang punya kolesterol. Itu. Tapi karena ilmu pukul rata statistik ya seperti itu. Demikian juga dengan psikologi. Mereka membaca itu melalui gerak lahiriah. Itu. Tingkah laku manusia. Itu. Tapi dia tidak bisa menyelami seperti apa ruh yang ada di dalam hati nurani manusia. Itu. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, jadi konsep yang ada di dalam ruh, konsep keilahian yang ada di dalam ruh, pertama faktor tauhid, bekal rohani yang sangat luar biasa yang Allah titipkan kepada kita. Dan dia menjadi mesin penggerak yang sangat luar biasa yang mendorong kita untuk mau datang ke Masjid An-Nur pagi-pagi. Orang lain, narik selimut lagi, terusin tidur. Kita nggak mau, enggak, ada yang lebih istimewa, ada yang lebih spesial. Allah lagi nunggu kita, nih lagi manggil nih. Lagi manggil. Untuk apa? Ruku dan sujud melalui salat subuh. Ruh tuh, kesadaran itu yang kemudian membuat kita sadar dan mau bangun menuju ke sini. Itu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi umat pilihan. Gitu. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, yang kedua, ini ada di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hadisnya cukup panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membocorkan ada satu berita gaib yang sepenuhnya menjadi bahan keimanan kita, keyakinan kita. Dan kalau kita renungkan dengan mendalam, jadi apapun dan siapapun kita hari ini, ternyata bukan karena semata-mata karena kita hebat. Kita punya potensi yang luar biasa. Enggak, emang sudah dari awal Allah sudah tetapkan. Jadi jangan lupain Allah, jangan kayak kacang lupa sama kulit. Inna ahadakum, sesungguhnya tiap-tiap kalian, yajma'u khalquhu, difokuskan penciptaannya, dikumpulkan penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya. Semua manusia, proses kejadiannya, penciptaannya, tahapan-tahapan penciptaannya itu di dalam perut ibunya. Subhanallah. Allah enggak memilih jantung, betapapun pentingnya jantung bagi tubuh. Allah tidak milih paru-paru, Allah tidak milih ginjal, Allah tidak milih liver, betapapun pentingnya organ-organ tubuh itu. Yang Allah pilih itu fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, bukan perut bapaknya, perut ibunya. Di dalam perut pun banyak sekali bagian-bagiannya. Allah enggak milih itu lambung, Allah enggak milih itu usus-usus, enggak. Yang Allah pilih satu organ tubuh yang sangat luar biasa kondusifnya, suhunya, temperaturnya, itu sangat penting, sangat bagus sekali untuk mengawal tumbuh dan berkembangnya janin dalam diri. Apa itu? Rahim. Rahim. Apa itu rahim? Subhanallah. Bukan Rahman, tapi rahim. Kasih sayang. Jadi dari awal kita itu dididik bagaimana kasih sayang itu ditumbuhkan. Bagaimana kasih sayang ini dibekarkan, dihadirkan dalam hidup kita. Itu. Makanya nanti akan ketemu tugas Rasul ke dunia itu dalam rangka apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil
Dan pendidikan itu kita temukan, kita dapatkan mulai dari dalam kandungan kita. Itu luar biasa. Maka saya selalu mengatakan, pemegang lisensi sifat kasih sayang itu bukan umat lain. Kita umat Islam. Itu sebabnya dia nggak boleh hilang dari diri kita. Dia nggak boleh, karena ciri khas umat Islam itu rahmah, kasih sayang. Kasih sayang. Jadi kalau KDRT, suaminya siapa yang melakukan KDRT? Namanya Sulaiman. Aduh, kita miris, Pak. Kita miris. Namanya siapa bapaknya? Kok ibunya kayak begini? Abdurrahman. Ya Allah. Malu kita, Pak. Karena pemegang lisensi ajaran kasih sayang, kita umat Islam. Nabi kita yang disuruh untuk menebarkan itu ke seluruh alam ini. Ke seluruh alam ini. Makanya saya selalu mengatakan, substansinya ajaran Islam itu kasih sayang. Kasih sayang. Kok? Udah kok nggak dengar? Masya Allah. Sebentar Pak, pending sebentar Pak. Tidak apa-apa. Tengah ekornya. Tidak apa-apa ya. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. 40 hari nutfah. Masih dalam bentuk air. 40 hari itu juga masih riskan tuh Pak. Kursi kayak gitu. Jangan. Ya. 40 hari nutfah, dalam bentuk nutfah. Masih dalam bentuk air. Gitu. Subhanallah. Ya Allah, saya kalau jadi imam kemudian membaca surah Al-Mu'minun lalu melintas di dalam surah Al-Mu'minun dapat ayat 12, 13, 14, 15. Aduh, biasanya gak kuat. Karena Allah ngebocorin bagaimana tahapan penciptaan manusia secara reproduktif di dalam Al-Quranul Karim. Dan ternyata dari hasil penelitian ilmiah itu sangat betul. Cocok banget. Itu fertilisasi, fetus, embrional, lalu menuju kepada kelahiran. Dalam Quran ada 4. Nutfah, alaq, mudghah, idham, lahm. Gitu. Yang ternyata luar biasa proses penciptaan, proses kejadian manusia. Arba'ina yawman nutfah, 40 hari itu bentuknya nutfah, masih dalam bentuk air. Air yang dilepas oleh suami dijemput oleh air yang dilepas oleh istri. Gitu. Sel-sel spermatozoa dengan ovum ketemu, menyatu. Itu yang disebut dengan nutfah. Nutfah. Itu. Tapi masih dalam bentuk air. Riskan banget. Itu. Nutfah berkembang biak dengan membelah diri menjadi 2, 4, 8, 16, 32, 64. Lalu berenang-renang tuh. Berenang-renang. Menuju ke dinding rahim melalui tabung falopi. Ketika berhasil menempelkan dirinya di dinding rahim,
maka akan terjadi proses kehamilan. Istilah medisnya konsepsi. Ya. Ya, saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi, menjaga, tetap menyehatkan beliau. Terus-terusan berkumpul bersama kita di sini, memakmurkan masjid. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, nutfah kemudian ketika berenang menuju ke dinding rahim melalui tabung falopi. Ketika berhasil menempelkan dirinya di dinding rahim, maka akan terjadi proses kehamilan. Istilah medisnya konsepsi. Karena nutfah sudah berhasil menempelkan dirinya, membenamkan dirinya ke dinding rahim. Kalau tempelannya kuat, karena benihnya bagus kualitasnya, nggak mudah jatuh. Istri lagi capek, walaupun nyuci atau kerja berat, atau masih dia jadi wanita karir, bang, berangkat masuk kantor jam 8, pulang kantor jam 4 sore, tetap aja kuat. Walaupun awal-awal kehamilan. Itu. Tapi kalau kualitasnya rendah, mudah jatuh. Capek sedikit, mudah jatuh. Akhirnya nggak jadi. Itu. Nah, ketika berhasil menempelkan dirinya ke dinding rahim, sudah masuk tahap kedua, namanya alaqah. Itu. Summa yakunu alaqatan mithla dzalik. Dia berubah menjadi alaqah dengan waktu yang sama, 40 hari. Jadi udah 80 hari itu. 80 hari. Ketika menempelkan dirinya ke dinding rahim, menggantungkan dirinya ke dinding rahim. Dari sini kita bisa memahami kenapa pada saat ketika energi langit pertama yang diterima oleh bumi, surah Al-Alaq, yang dititipkan Allah kepada Nabi sebagai awal penugasan beliau sebagai Nabi dan Rasul, buat disosialisasikan ayat ini kepada seluruh umat manusia, penciptaan manusia masuk pada periode kedua, bukan dari awal. Khalaqal insana min alaq, bukan min nutfun. Tidak, min alaq. Dari alaq sudah masuk periode kedua. Summa yakunu alaqatan mithla dzalik. Nutfah sudah menggantungkan dirinya ke dinding rahim. Ini proses pembelajaran pada manusia. Apapun dan siapapun kita hari ini, sekaya apapun, semampu apapun, kita tidak bisa hidup tanpa kehadiran orang lain. Minimal yang paling dekat punya istri. Bahkan kata orang, tidak akan mungkin kesuksesan seorang suami itu diraih kalau tanpa ada orang yang hebat di sampingnya. Itulah istri. Nah, kita nggak boleh lupakan sejarah itu. Lalu kemudian lupa diri, lupa daratan. Maka supaya jangan sampai kita lupa diri, lupa daratan, ada konsep yang namanya zakat, infak, sedekah, untuk membuat kita produktif, lihat kanan kiri, supaya nggak boleh lupain sejarah yang membuat kita hari ini menjadi orang berada. Kita awal-awalnya selalu menggantungkan diri kita ke dinding rahim. Ketergantungan itu kita tunjukkan mula-mula kepada ibu kita. Begitu lahir, independen kita, merasa nggak bergantung kepada siapapun. Bahkan kepada orang tua pun kita nggak mau diatur sama orang tua. Nah itu udah salah itu. Itu udah salah. Udah mulai melepaskan. Udah kayak bau kacang lupa sama kulitnya itu. Itu. Hati-hati kalau punya anak kayak begitu. Itu. Jadi manusia sebagai makhluk sosial, pembelajarannya itu mulai dari kandungan. Mulai dari kandungan ibu. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Ketika proses 80 hari dijalankan, berubah menjadi mudghah. Apa itu mudghah? Mudghah itu
daging. Daging yang halus seperti plasenta. Bukan daging seperti yang menempel di tulang-tulang kita. Bukan, daging yang halus seperti plasenta. Itu udah kayak kapas. Halus banget. Halus banget. Itu. Yang di dalam daging itu, Allah bentuk diri kita. Bentuk kerangka. Melalui tulang belulang, baru kemudian didesain. Itu luar biasa. Itu. Pada saat mudghah ini berjalan, tsumma yakunu mudghatan 40 hari juga. Jadi 120 hari. 40 tambah 40 tambah 40. Jadi 120 hari. Ruh mau ditiupkan ke dalam janin yang sedang berproses. Itu. Kita masih kecil banget. Itu. Kita masih kecil banget. Saya 4 tahun yang lalu istri keguguran pada usia 4 bulan. Itu luar biasa. Kepala ini batoknya sudah ada, tapi muka belum ada. Tangan ini sudah ada, jari-jarinya sudah terbentuk. Jantungnya sudah diaktifkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jantungnya sudah diaktifkan. Lalu kemudian keguguran. Itu luar biasa. Artinya ruh sudah masuk. Ruh sudah masuk. Saya bertanya kepada pakar embriologi. Pada hari keberapa ketika mudghah menempelkan dirinya? Alaqah menempelkan dirinya ke dinding rahim. Lalu kemudian melepaskan dirinya, tapi diikat oleh tali yang sangat kuat dan kokoh yang bernama plasenta. Kata beliau pada hari ke-21. Setelah proses alaqah berhenti, masuk proses mudghah, pada usia 21 hari, artinya sebelum 40 hari, genap 40 hari, itu dia mulai melepaskan dirinya. Tapi hubungannya dengan induknya nggak terhenti karena diikat oleh salah satu tali yang sangat kuat dan kokoh. Karena di situ nutrisi dan O2 dialirkan Allah ke dalam tubuh janin untuk tumbuh dan berkembangnya. Itu pada usia 40 hari. Pada periode mudghah itulah ruh ditiupkan. Makanya Rasul mengatakan, ini berita gaib ini. Dan yang bisa menerima ini gak bisa hanya dengan akal semata-mata, harus dengan qalbu. Harus dengan qalbu. Itu. Wa yursilul malak. Maka kemudian diutuskan kepada janin itu malaikat. Ngapain malaikat diutus? Fayanfukhu fihi ruh, untuk meniupkan ruh ke dalam janin yang sedang berproses. Maka janin yang tadinya terdiri dari fisik jasmani, tubuh jasmani, kemudian nyawa, udah hidup gitu, udah hidup. Maka begitu ruh ditiupkan, dia menjadi makhluk yang sempurna. Makhluk yang luar biasa, yang dengan itu membuat dia berbeda dengan makhluk manapun, termasuk malaikat sekali. Karena ada ruh, kita menjadi berbeda. Bukan akal, ruh yang membuat kita berbeda, bahkan lebih tinggi daripada malaikat sekali. Itu. Subhanallah. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, ketika ruh ditiupkan, pada saat itu, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Allah tetapkan 4 kalimat, 4 kata, 4 takdir yang sangat krusial buat yang punya ruh. 4 takdir yang sangat luar biasa. Imani, pahami dengan keimanan. Itu. Apa saja 4 takdir itu? Pertama, rizkinya. Yang kedua, wa ajalihi, ajalnya, kontrak hidupnya. Yang ketiga, wa amalihi, amalnya, lebih banyak memproduksi pahala.
atau lebih banyak menghasilkan dosa. Lalu kemudian yang terakhir keadaannya sakhiyun au sa'idun. Menderita lebih dominan atau bahagia lebih banyak. Itu. Ini 4 ketetapan yang kemudian dimasukkan ke dalam ruh, malaikat tiupkan ke dalam diri kita. Selain faktor tauhid yang tadi sudah kita bahas. Itu. Saudara-saudaraku sekalian, sepintas aja nanti kita akan kembangkan melalui tanya jawab. Ya. Saudara-saudaraku sekalian, rizkinya tahun pulih misalnya ditetapkan SK-nya rizki tahun ini 5 miliar. Maka sebelum pengelolaan 5 miliar selesai, tahun gawang dan dimatikan. Itu sebab kalau ada orang begitu keluar masuk nggak mati-mati, atau dirawat sampai 1 bulan, masuk 2 bulan nggak mati-mati, itu berkait dengan takdir yang lain, bukan sekedar maut ansih, tidak. Dia berkait dengan konsep-konsep takdir yang lain. Itu. Subhanallah. Lalu kemudian ajalnya, kapan ajalnya sudah jadi rahasia, ditetapkan sama Allah, tapi rahasia. Turun ke kita menjadi ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian. Orang ujian kan seleksi kualitas, seleksi SDM. Kita menjadi yang terbaik atau enggak nih? Gitu. Lalu kemudian amalnya. Lalu kemudian keadaannya, lebih banyak menderita atau lebih banyak bahagia. Itu. Saudara-saudaraku sekalian, ini nilai-nilai kerohanian, nilai-nilai keilahian yang ada di dalam ruh, yang hari ini dokumennya ada. Dan kita dituntut untuk mengaktualisasikan di dalam sikap dan tingkah laku selama kita masih di dunia. Nanti di akhirat kita dituntut pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka supaya kita tetap lempeng terus sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam ruh, alat bantunya adalah Al-Quran. Kita bersyukur banget ada Nabi, ada Rasul. Kalau enggak, aduh, ngeri juga tuh. Ngeri juga. Kita gampang tersesat. Jangan kenal Allah. Hidup standar baik buruk saja bisa sesungit kita itu. Ini saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, mangga. Sebelum kita tutup kajian kita pada pagi ini. Mangga. Saudara-saudara sekalian. Pak Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ustaz, barang siapa yang menziarahi kuburan kedua orang tuanya hari Jumat, maka dia diampunkan dosanya. Yang kedua, Satu Ya, aja dulu. mungkin ada yang lain biar kadang-kadang ada berkaitan. Gimana kata? Yang kedua Ustaz. Apa ya? Apa yang masuk surga, masuk neraka? Ya, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, ini pertanyaan yang bagus. Yang pertama Bapak Fauzan. tentang ziarah kubur. Dulu awal-awal ketika
masih dalam pembentukan keimanan, tidak ada sempat dilarang oleh Nabi SAW. Tapi ketika pindah ke Madinah, kehidupan beragama sudah mulai kondusif, sosial politik mulai berjalan dengan baik, kepemimpinan menjadi efektif, hidup mulai tertata dan rapi. Di situ kemudian Rasul menyuruh untuk para sahabatnya kalau mau berdakwah, Rasulullah silakan siap. Mengenai kaitan dengan Jumat itu, Sayyidul Ayyam, penghulu dari seluruh hari. Ada bulan yang sangat luar biasa, namanya Ramadan. Tapi ada hari yang sangat luar biasa, namanya amalan apapun yang kita lakukan pada hari itu balasan dirinya beda dengan hari yang lain. Begitu. Balasan spiritualnya berbeda jika dibandingkan dengan hari yang senyumnya suami sama istri pada hari Jumat beda balasannya. Beda dari dampak kebaikan yang muncul antara suami istri dan dilontarkan disampaikan kepada pasangan. Gitu. Termasuk di dalam secara turun. Dan kita bisa tahu selain ada pembelajaran dalam peringatan tentang saatnya kita beragama. Yang kedua, siapa sih yang menghuni kubur itu? Kalau kita sadari mereka adalah orang tua kita yang darah dagingnya melekat erat dalam tubuh kita. Karena kita ini perpaduan potensi benih bapak sama ibu kita jadi ada. Dan yang apapun kita hari ini tidak mungkin terlepas dari doa yang pernah dipanjatkan orang tua untuk kita. Mohon maaf karena ibadah kita. Boleh jadikan doa yang pernah Allah berikan. Orang tua kita kepada Allah, lalu kemudian puluhan tahun ada semacam missing link tahunnya. Begitu pengabulan doa itu dilakukan, kedua orang begitu wafat dan sukses, luar biasa. Maka salah satu faktor yang membuat kita mudah untuk mengingat sejarah-sejarah kayak gitu, datengin kuburan, ziarah kubur mereka. Ziarah kubur mereka. Lalu kemudian bertekad di dalam kalbu kita untuk apa? Untuk mengamalkan apa yang pernah dicontohkan oleh kedua orang tua kita yang baik-baik. Supaya apa? Jariahnya ngalir terus, semakin subur, semakin meningkat. Kita yang tadinya dengan misalnya dengan ziarah kubur, kita yang tadinya misalnya kalau sholat pengennya di rumah, walaupun nggak hujan tetap pengen di rumah misalnya. Dan begitu masuk ziarah kubur, kita ingat kebiasaan orang tua kita, papa kita, mama kita. Subuh-subuh mereka bangun lalu kemudian ke andor. Kita kemudian tergerak hati kita mau mencontoh. Maka pada saat itu ngalir terus pahalanya buat kedua orang tua kita. Ngalir terus pahalanya. Itu baru sholat pencontohannya. Papaku kalau marah sama mamaku nggak pernah keluarin kata-kata putus. Baru banget. Dicontoh sama anaknya, cakep banget, cakep banget. Lalu cucunya pun kemudian mencontoh papanya seperti itu, diamalkan nanti dalam berkeluarga. Maka tali tebali kebaikan itu lurus terus tuh, mulai dari periode anak, cucu, cicit, turun ke bawah menjadi pencontoh kebaikan bagi lingkungan. Itu cakep banget. Luar biasa. Luar biasa. Makanya saat ketika menafsirkan surat Al-Isra surah 17 ayat 24, wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, saat ketika kita kalau hari Jumat khatib komandoin kita berdoa, Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum. Ya Allah, ampuni dosa muslimin muslimat,
mukminin mukminat al-ahya minhum, baik mereka yang masih hidup di antara mereka, ketika masuk pada kalimat wal amwat, maupun yang sudah wafat, maka doa-doa yang kita aminkan itu tiba-tiba mewujud menjadi parsel raksasa. Berapa masjid yang ngadain salat Jumat, berapa parsel yang muncul. Dan kalau andai kata satu amin menjadi parsel raksasa, kayak apa itu? Lalu diperebutkan kebaikannya oleh seluruh mukminin, mukminat, muslimin, muslimat yang sudah wafat. Yang sudah wafat. Berebut itu. Ada yang dapatnya banyak, ada yang dapatnya sedikit. Makanya pada saat imam lagi khutbah, jangan tidur supaya bisa ngedoain. Itu. Jangan tidur. Begitu qomat baru kita bangun. Jangan. Itu. Karena peluang ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Semuanya berebut. Ada yang dapatnya banyak, ada yang dapatnya sedikit, ada yang nggak dapat sama sekali karena kalah bersaing. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang tidak ikut berebut kebaikan doa dari parsel raksasa. Siapa mereka? Orang-orang tua kita yang langsung dapat paket khusus dari anaknya yang soleh dan soleh. Dan pada saat itu nggak menjadi konsumsi publik. Alamatnya langsung ditujukan kepada kedua orang tuanya. Itu. Alamatnya langsung ditujukan kepada kedua orang. Jadi orang tuanya nggak capek-capek ikut berebut kebaikan doa tadi. Makanya hari ini kalau orang tua kita udah wafat maupun yang masih, ayo kita kondisikan diri kita sebagai anak hari ini. Doakan jadi anak yang soleh. Jadi anak yang soleh. Itu. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, yang semua manusia punya ruh, dan ruh pasti memberikan membentuk perilaku-perilaku yang baik, perilaku-perilaku yang soleh. Itu ke masjid, tilawah Al-Quran, banyak zikir, senyum kepada istri, sayang kepada anak-anak, itu ruh. Tapi kenapa ada orang, semua manusia punya ruh, tapi kenapa ada orang yang tergerak hatinya ke masjid, ada yang tidak? Nah, ini problemnya. Isi ruhnya sudah ada kontaminasi, sudah berbau dengan sampah-sampah spiritual, dosa-dosa kita. Nah, supaya masuk ke masjid lagi, sampah-sampahnya dibersihkan dulu. Pakai sapu hijau, sapu lidi. Kalau sapu hijau kadang-kadang hanya sampah-sampah tertentu. Kalau sapu lidi itu apapun sampahnya dihabisin itu. Artinya apa? Taubatan nasuha yang betul-betul. Ayo. Pikirkan dulu kotoran-kotoran rohani, sampah-sampah. Jangan sampai menjadi onggokan-onggokan, akhirnya kita menjadi susah kembali. Susah kembali. Tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara tanah muslim di samping kita pembelajarannya sangat luas sekali. Ini sudah takdir Allah nih. Sudah takdir Allah. Maka pelajaran menjadi sangat penting. Itu. Ada teman baru saja di sini di tanah muslim. Begitu masuk, Assalamualaikum. Saya niatkan khusus juga buat beliau. Khusus buat beliau. Subhanallah. Dia pengusaha, tinggal di Kilandan. Kemudian yang ketiga pertanyaan atau pertanyaan kedua dari Bapak. Oh iya. Iya, ini persoalan kalam nih, persoalan kalam. Perdebatan pemikiran dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Sama seperti hadis tadi. Kalau sudah ditetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, keadaan hidupnya, buat apa ada ikhtiar? Kalau sudah ditetapkan begitu sama Allah, buat apa ada ikhtiar? Gitu. Di situ pentingnya kita hidup di dunia, bukan di alam lain. Kalau alam dunia itu alam kerja, alam berjuang.
Tidak bisa pangku tangan, lalu bermimpi-mimpi indah sambil membuktikan mimpi itu tanpa ikhtiar. Tidak bisa. Ini saya mau minum nih, saya mau minum. Ketika muncul keinginan saya mau minum, akankah pada saat yang sama secara simultan gelas bergerak sendiri menghampiri mulut saya, lalu kemudian minum? Tidak. Saya harus ikhtiar. Ikhtiar apa? Meraih gelas ini. Lalu kemudian mendekatkan ke mulut, baru kemudian minum. Baru kemudian minum. Proses ikhtiar itu yang membuat kebutuhan saya akan air menjadi terpenuhi. Itu. Karena kita hidup di sini. Kalau hidup di sana nggak mungkin. Nggak mungkin. Tahu beres kita. Tahu beres. Karena hidup di dunia, alam yang penuh perjuangan, ya kita dituntut untuk berjuang, untuk bekerja, untuk beraktivitas. Kita harus kreatif, inovatif. Kalau enggak, ditinggal sama orang lain lebih maju daripada kita, umat lain lebih maju daripada kita. Itu. Makanya ada yang menggerutu, oh, Ustaz, saya kan tahajud tiap malam, kenapa tetangga saya lebih maju ganti mobil terus daripada saya? Gak usah iri, takdirnya beda-beda. Takdirnya beda-beda. Itu. Masya Allah. Jadi kenapa misalnya, yang dibangkitkan perdebatan alam yang sangat. Ada yang mengatakan yang bangkit ruh. Karena di sana kan surga itu alam gaib. Bagaimana mungkin ditinggali sama orang yang di situ bawa jasad juga. Harus ruh baru connect. Ada yang mengatakan enggak, kata siapa? Mau ada ayatnya kok. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu. Kalau begitu akal kita nggak nyampe. Kalau begitu, tangan dibangkitkan, tubuh jasmani kita dibangkitkan. Karena totalitas diri kita bukan ruh saja, tapi juga tubuh jasmani. Maka pada saat ketika namanya alam kebangkitan, hari kebangkitan, maka pada saat itu ruh dikembalikan, nyawa dikembalikan, kita pun kemudian dibangkitkan oleh Allah dengan tubuh yang utuh tanpa. Malah rata-rata usia kita muda. Usia kita muda. Nggak kayak dulu lagi. Oh, dulu waktu meninggal, rambut sudah ganti, nggak hitam lagi. Lalu kemudian begitu dibangkitkan, rambut seperti itu udah gagah semua. Ganteng-ganteng semua. Rata-rata 33 tahun. Itu. Begitu lahir, begitu dibangkitkan, ngapain? Semuanya menuju ke masa. Karena di situ tempat audit kinerja. Mizan diberlakukan secara objektif. Nggak ada lagi Pak. Mereka-mereka yang berupaya untuk main mata gitu, nggak bisa lagi. Nggak ada alasan lagi kesalahan prosedur. Nggak ada alasan lagi rekayasa hukum. In khairan fa khairan, in syarran fa syarran. Jika baik balasannya baik, jika buruk balasannya buruk. Udah objektif aja. Lu siapa? Itu. Mentang-mentang. Udah objektif banget Allah itu. Objektif banget. Bahkan faman ya'mal mithqala dzarratin. Ini kalau membaca ini juga merinding banget. Khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amal baik yang dikerjakan walaupun kecilnya jauh lebih kecil dari atom sekalipun dihadirkan untuk dibalas. Amal buruk yang kita kerjakan walaupun kecil jauh lebih kecil dari atom, semuanya dihadirkan untuk dibalas. Karena apa? Kaitannya dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya ya kita harus hati-hati. Kalau ini yang menjadi dasar kita, nggak ada itu produk-produk itu.
entah itu di MK, entah itu di pengadilan, di negeri tinggi sampai kepada kasasi. Nggak ada produk hukum yang main-main. Karena di sini yang terganggu, yang ternoda, makanya produk hukumnya kayak main-main. Maka problem kita itu sebetulnya bukan dokter, bukan kurang ilmu. Problem kita di sini. Problem kita di sini. Gitu. Akhirat lagi nunggu kita, barzah, tanah kusir lagi nunggu kita, nih. Ada balasan cashnya setelah itu dicicil mulainya di situ tuh sampai di sana. Dan semoga Allah selamatkan kita. Allah bantu diri kita untuk tetap memelihara kalbu kita untuk kemudian secara istiqamah menyalurkannya kepada sikap dan perilaku kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala secara istiqamah. Ini saja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Al-Mukarram Ustadz Dr. Tompuli MA yang sudah memberikan materi kita pada kesempatan pagi kali ini dengan secara sempurna ya. Banyak kajian kita yang dapatkan dari materi kita kali ini dan penjelasan yang sangat luas. Saya juga untuk mencernanya itu kadang bingung. Insya Allah nanti ada pertemuan kembali masih berkaitan dengan tema kita kali ini, baik tentang jiwa, ruh, kemudian nafs, hati. Nah itu membedakan unsur-unsur yang ada di dalam diri kita itu kadang kita susah ya, sulit untuk membedakan itu. Walaupun tadi sudah disampaikan sebetulnya, tapi untuk membedakan itu masih kebayang-kebayang. Dan masih ada pertanyaan sebenarnya di chat juga ada pertanyaan, dan Pak Fauzan juga penasaran mau ngasih pertanyaan lagi. Mungkin nanti pribadi Pak Fauzan karena waktu kita sudah selesai. Mari kita sama-sama tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk jamaah sekalian yang sudah hadir dengan secara offline dan jamaah juga yang secara online di rumah masing-masing. Insyaallah mudah-mudahan kita tetap selalu sehat, kita bisa mengikuti kajian di minggu yang akan datang. Saya akhiri dari awal sampai akhir, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.